Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam Sapaan Rohani Immanuel. Hari ini Selasa 17 Juni 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau saat ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan menguatkan kami, akan mendidik kami, akan menasihati kami, dan akan menuntun kami di dalam seluruh kebenaran. Berfirmanlah kepada kami semuanya, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Roma pasal 8, ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, hari-hari ini kita masih dalam peringatan Pekan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Kita bersyukur ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Kalau kita membaca kitab Roma 8 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28, kita mengenal karya Roh Kudus bagi kehidupan orang Kristen. Orang Kristen bukan orang yang beragama Kristen. Orang Kristen adalah orang yang didiami Roh Kristus atau Roh Allah. Itulah yang disebut dengan orang Kristen. Kalau orang Kristen itu adalah orang yang didiami Roh Allah atau Roh Kristus, maka jelas sekali bahwa Roh Kudus pasti berkarya di dalam setiap kehidupan orang percaya. Nah, apa karya Roh Kudus bagi hidup orang Kristen? Di ayat yang ke-26 dikatakan oleh firman Tuhan dengan sangat jelas dikatakan bahwa demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Jelas sekali bahwa karya Roh Kudus itu membantu kita dalam kelemahan kita. Apa artinya kelemahan di sini Bapak Ibu? Kalau kita membaca kitab Roma, orang Kristen ternyata diperhadapkan dengan begitu banyak pergumulan, penderitaan. Dan seringkali penderitaan atau pergumulan itu melemahkan iman. Bahkan begitu lemahnya iman orang Kristen saat menghadapi penderitaan itu, kadang-kadang sudah tidak tahu bagaimana lagi caranya berdoa. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena Roh Kudus yang diam di dalam hati kita, membantu kita dalam kelemahan kita. Dalam segala pergumulan yang kita alami, Roh Kudus menolong kita, membantu kita, menguatkan kita dalam setiap kelemahan-kelemahan yang sedang kita hadapi. Karya Roh Kudus yang kedua tertulis dengan sangat jelas di dalam firman Tuhan di ayat yang ke-26 juga dikatakan, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Karya Roh Kudus bagi hidup orang Kristen adalah Roh Kudus berdoa untuk kita. Puji Tuhan, kita punya juru syafaat yang senantiasa mendoakan kita. Siapakah? Yaitu Roh Kudus. Roh Kudus berdoa kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan dikatakan firman Tuhan, Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, kita tidak sendirian, ternyata kita bisa kuat di tengah-tengah segala kelemahan kita. Karena ada juru syafaat yang senantiasa setia berdoa untuk kita. Dialah Roh Kudus. Karena itu kita melihat ada dampak yang luar biasa dari karya Roh Kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia dan yang percaya terpanggil sesuai dengan
kehendak Allah. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam rangka hari pencurahan Roh Kudus Pentakosta itu, kita diingatkan kembali tentang karya Roh Kudus yang luar biasa nyata bagi hidup kita. Selamat menikmati karya Roh Kudus yang membantu kita dalam kelemahan kita dan senantiasa mendoakan kita. Tuhan Yesus memberkati.